Oke, baik. Kita mulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, sikap Iya. berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan berdoa tadi Allah mudahkan kegiatan kita di siang hari ini ya, insya Allah. Dan alhamdulillah ini udah dua yang bergabung sudah 27. Oke, ada 27 anak-anak ya, berarti 26 nih anak kelas 5, nggak tahu nih ada berapa yang bergabung nih ya. Tapi nggak apa-apa. Boleh kita belajar bersama-sama. Belajar itu tidak mengenal batas kelas sebenarnya ya. Jadi siapapun boleh belajar ya kan. Oke, lanjut. Hari ini bersama dengan Bu Yuli seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan belajar tentang magnet. Oke ya, Bu Yuli akan coba share dulu untuk slide-nya. Apa, Upi? Mau nanya, Ya, silahkan. rangkuman rangkaian itu ngumpulinnya gimana? Oh, yang rangkaian listrik itu mengumpulkannya paling lambat hari Jumat ya. Terus portofolionya yang paling utama itu portofolionya. Jadi laporannya tolong dibuat yang tidak ada komputer boleh ditulis tangan. Yang sudah ada komputer tidak ada printer silahkan kirim filenya saja. Nanti biar Ustazah bantu untuk ngeprint asal ngecat Bu Yuli punya saya enggak ada printer jadi minta tolong ya nanti di sekolah untuk diprintkan biar nanti ketika anak-anak datang ke sekolah laporannya ada kesalahan langsung bisa diperbaiki di tempat ya. Ada beberapa anak itu yang kirim laporan pengamatannya hasilnya salah. Jadi Ustazah suruh revisi ketika saat mengantarkan itu begitu. Gimana Upi? Jadi portofolionya nanti dikirim ke sekolah? Iya, Upi yang antar ya. Oke, Upi yang antar. Jadi kalau tadi sih ada beberapa yang sempat ada yang gosen, ada yang dititip bundanya gitu. Tapi enggak ada masalah, cuma nanti berarti ketika koreksi berarti nanti harus kalau ada koreksi anaknya yang suruh ustazah datang lagi gitu. Kalau enggak ada koreksi ya udah aman gitu kan. Oke ya, sudah bisa kita mulai ya. Oke, terkait dengan belajar hari ini. Yang belum di-mute silahkan boleh di-mute. Hari ini kita mau belajar tentang mengenal magnet ya. Magnet itu sudah tidak asing di telinga kita. Tadi di video sudah ada juga penjelasan. Oke, pertanyaan pertama dari Ustazah. Silahkan siapkan di ruang chatnya masing-masing. Oke, dari asal muasal magnet sendiri. Pertanyaan Ustazah yang pertama, segera di chat ya kan? Nah, di chat di kolom chat nanti segera dijawab. Yang aktif nanti insya Allah akan Ustazah kasih nilai lebih ya. Oke, ini mohon maaf ini Ustazah setting host aja. Jadi kalau ngirim sama Ustazah silahkan nanti ini dikirimkan private jawabannya. Pertanyaan pertama, dari manakah asal temuan dari magnet ya? Magnet itu ditemukan di negara mana? Ayo cepat, silahkan di chat. Tadi di video udah ada itu sebenarnya. Ayo cepat, di mana tadi? Yo, baru Raka Yudi nih yang jawab. Ayo yang lain mana? Ayo, kelas 5 juga boleh. Nggak apa-apa, Afrin dikira-kira aja. Afrin maunya kemana? Tadi ada kawan jawab di Jepang, di Amerika, di Indonesia. Waduh, daerah mana pokoknya. Silahkan, yang kelas 5 juga boleh ngechat. Silahkan. Oke, silahkan di chat. Ayo, dari mana kira-kira asal planet? Tadi saya nge-like Ustadz, nggak apa-apa. Dicoba aja. Oke, Puan. Oh, sama nggak dengar kata Gladys. Oke lah, nggak apa-apa. Yuk, dikira-kira aja dari mana ya kira-kira asal ini. Coba, yuk. Tadi bilang video apa? Video, tadi kan di awal sebelum Ustazah masuk kan Ustazah kasih video tuh. Nah, di video itu sebenarnya sudah ada. Saya nggak lihat.
Ya, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Yang nggak lihat tadi nggak apa-apa, silakan dituliskan dulu. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nanti kita betulkan bersama-sama. Wes, pilih negara mana? Oh, daerah penemuan planet. Planet. Magnet. Nah, kan jadi salah. Oke, sudah? Oke, sepertinya udah pada jawab. Oke, jadi magnet itu anakku ditemukan di mana, hayo coba Teven. Nah, Teven, kira-kira tadi planet ditemukan di mana, Teven? Teven anak kelas 5 nih. Senyum Iya, baru Teven. masuk tadi soalnya. Saya nggak tahu. Oke lah, ini ya. Oh ya, ini hari ini yang mau kita pelajari dulu nih, sampai langsung ke materi Ustazah ya. Jadi yang kita pelajari hari ini ya sejarah magnet, pengertian magnet, bentuk-bentuk magnet, sifat-sifat magnet, kegunaan magnet, cara buat magnet dan jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, padat ya karena harusnya ini 2 kali pertemuan, tapi Ustazah tadi pagi pun Ustazah coba selesaikan 1 kali pertemuan karena kita udah mau ujian. Nah, ini ya sejarah magnet. Tadi pertanyaan Ustazah yang pertama. Dari manakah asal magnet? Oke, ini dia jawabannya. Oke, minta tolong Upi. Upi yang yang paling kelihatan namanya nih ya. Upi tolong dibacakan Upi. Istilah magnet, kemagnetan dan magnetik berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Pada tahun 600-an SM itu apa? SM itu sebelum Masehi. Bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya Magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Oke, baik. Jadi itu ya sejarah tentang apa tadi? Magnet ya, sejarah tentang magnet. Jadi yang udah jawab Yunani ya dapat poin 10. Oke. Nanti kita kumpulkan poin-poinnya ya, nanti bisa ditukar dengan hadiah bagi yang beruntung. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah cerita tentang magnet. Dulu namanya magnetit ya kan. Kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Ditemukannya di daerah Magnesia ya. Magnesia itu di suatu wilayah di Yunani kuno. Oke ya, Ustazah lanjut. Nggak usah panjang lebar nih untuk sejarah magnet. Oke, sekarang kita ke pengertian magnet. Apa itu magnet? Nah, oke. Lah, saya baru menyatat yang tadi. Mencatat. Nggak apa-apa, nggak usah apa namanya kalau ketinggalan nanti mencatatnya nanti Ustazah berikan PDF ya, PDF-nya. Nanti biar anak-anak bisa membacanya ulang lagi. Nanti PDF slide Ustazah sama videonya nanti Ustazah kirimkan ya. Sekarang sambil mendengarkan aja dulu, nggak apa-apa kalau ketinggalan ya. Oke, Puan sekalian, Puan ngomong ya, dibuka dulu, dibuka mute-nya. Apa itu magnet? Silahkan dibacakan Puan. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Oke, jadi magnet itu suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, terus memiliki sifat khusus. Benda mampu menarik benda yang ada di sekitar, punya sifat khusus. Oke deh, kita lanjutkan. Itu pengertian magnet. Biasanya udah pernah lihat nih ya. Nah, oke. Soal yang kedua, persiapkan anak-anak ya. Nanti ini Ustazah save ya chatnya. Nanti sama anak pagi tadi save chat. Oke, Ustazah save dulu. Nanti enggak khawatir ini. Oh, Gladys, Ustazah saya dengarnya putus-putus. Masih putus-putus nggak? Mana Gladys? Kayaknya ini jaringan kamu Gladys di sini aman loh. Oh ya, yang memakai alandailan Gafar Bu. Oke. Baik, pertanyaan Ustazah Yuli selanjutnya ya. Baik, pertanyaan Ustazah Yuli selanjutnya. Tuliskan 3 macam bentuk-bentuk magnet. Yuk, segera. Silakan ditulis. Ya. Nanti di kolom chat Ustazah save ya, biar nanti Ustazah tahu siapa yang aktif menjawab. Yuk, segera. Tuliskan 3 bentuk-bentuk magnet. 3 saja, Ustazah tidak minta banyak-banyak. 3 macam bentuk-bentuk magnet.
Mana ini yang udah nulis? Oh, kan baru sedikit ini. Oke. Oke, pinter-pinter ini ya. Oke. Oke ya, udah benar-benar nih jawabnya. Ada pandai-pandai anak-anak yang siang nih ya. Karena tadi udah lihat videonya duluan, yang lihat video ya. Walaupun tak bersuara, insya Allah aman lah. Oke, baik. Bentuk-bentuk magnet yang belum ngecat, Ustazah Yuli tunggu ya. Oke, biar nanti dapat nilai bonus dari hasil keaktifan mengecat. Duh, ini siapa nih yang belum di-mute? Silahkan di-mute dulu. Yang belum di-mute, silahkan di-mute dulu. Oke, baik. Ustazah lanjutkan. Yang masih mau menjawab, silahkan ya. Masih Ustazah izinkan. Jadi, bentuk-bentuk magnet itu ada beberapa macam. Nah, ini dia. Oke, baik. Sekarang Ustazah minta bantuan Ananda Wakil. Wakil, tolong Wakil bacakan bentuk-bentuk magnet ini apa saja. Wakil dibuka mikrofonnya, Wakil. Oh, Wakil tak ada. Oke, kalau Wakil tak ada, berarti minta tolong Nada Cinta. Nada Cinta, silahkan ada. Dibacakan, dibuka mikrofonnya Nada. Nada. Waduh, ini Bu Yuli khawatir nih yang pada tutup. Ya, oke. Nada, silahkan dibacakan apa itu bentuk-bentuk magnet. Silahkan minta tolong. Bentuk-bentuk magnet. Yang keras, Nak. Bentuk-bentuk magnet, magnet batang, magnet magnet ladam, magnet silinder, magnet bola, magnet cincin, dan magnet jarum. Iya, oke. Jadi ini ya macam-macamnya magnet ya, ada bermacam-macam magnet. Jadi ada magnet batang, magnet magnet ladam, magnet silinder, magnet bola, magnet cincin, dan magnet jarum. Oke. Kalau anak-anak melihat magnet itu ada yang tulisannya N dan S. Ada juga yang tulisannya ini S dan U. Nah, kira-kira apa ya artinya S dan U? Dan juga S dan N. Nah, coba Ustazah minta Arfan. Arfan, dibuka mikrofonnya Arfan. Ya, Ustazah. Oke, Arfan, di magnet itu ada S dan N, juga ada S dan U. Arfan, kira-kira mengerti nggak maksudnya S dan N ini apa ya? Kenapa nggak A dan B atau C dan D gitu? S itu south atau selatan. Oke, S itu south atau selatan. Terus apalagi? Kalau S dan U apa ya? S dan U itu apa? Kira-kira? Selatan dan utara. Selatan dan utara. Oke, ini ada Syakira. S itu selatan Ustazah, U itu utara. Oh iya, betul ya Syakira. S selatan, U itu utara. Kalau S dan N, benar kata si Arfan tadi. S itu south, south itu artinya apa Arfan? Selatan. Selatan. Oke, dan north artinya? Utara. Utara. Oke, baik. Jadi south dan north. Oke. Ustazah lanjutkan. Oke, nah ini ya pengertian tadi. Jadi minta tolong Ananda Samara. Samara, bisa dibuka mikrofonnya? Samara. Oh, Samara. Oh, Samara tak ada nih ya. Nabila. Nabila. Mana ini? Wah, ini pada sebenarnya ikut atau pada tidur ini ya? Kan dibuka semua, ditutup semua ini. Nabila, bisa dibuka? Ya, Ustazah. Oke, Nabila. Nabila silahkan bantu Ustazah Yuli untuk baca ini. Bacaan ini. Tolong dijelaskan arti S dan U tadi ya. Di bacaan ini sudah ada. Setiap magnet memiliki dua daerah yang gaya magnetnya paling kuat, yang disebut kutub magnet. Terdapat dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S.
kutub magnet juga sering bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet atau singkatan dari yang berarti utara. Sedangkan S adalah kutub selatan atau singkatan dari South yang berarti selatan. Kutub-kutub magnet selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, jadi magnet aja berpasangan ya, apalagi manusia ya kan, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh ya kalau laki-laki ketemu laki-laki itu memang sunatullahnya tak boleh. Magnet aja yang benda mati, selatan ketemu dengan utara, nggak bisa selatan ketemu sama selatan. Nanti ada di sifat magnet, kira-kira mau mendekat atau menjauh. Wah itu ya, nanti seperti itu. Jadi itu arti dari US dan juga SU. Wah, kalau ada SU itu berarti bahasa Indonesia Selatan dan Utara. Kalau NS berarti bahasa Inggris ya, North dan South. Oke, sudah lanjut. Itu tadi pengertian dari huruf-huruf itu ya. Oke, sudah. Oke, biar kita agak refresh sejenak. Ayo, coba. Mana tadi? Oke, ini tebak gambar dari Ustazah. Silahkan di kolom chat. Bagi yang beruntung nanti mendapatkan 2 buah binder yang beruntung ya. Pagi tadi 2, langsung dua-duanya ya. Pagi tadi 2, yang siang ini 2. Salah. Ini dulu. Oke, salah. Oke, silakan. Langsung di kolom chat. Tebak gambar. Kelas 5 boleh ikutan. Silakan. Bersegera. Ini huruf S-nya dicoret. Ini kan ada gambar tas, ya kan? S-nya dicoret. Terus yang ini ada gambar tahu, U-nya dicoret diganti huruf I. Ayo cepat. Tidak boleh bersuara, mengerjakannya di kolom chat. Coba ayo cepet-cepetan ngechat. Siapa yang kira-kira beruntung ini nanti yang siang hari ini ya. Oke. Yuk, siapa yang beruntung hari ini? Cepat. Ada tebak gambar. Kalau jawabnya cuma 1 biji nggak masuk ya, langsung ke dua-duanya. Nah, gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Ustazah, yang gambar 2 yang peta-peta warna kuning itu apa? Iya, tahu. Oh. Oke, ayo cepat ini. Cepat. Yuk, 5, 4. Kira-kira apa ya? 3, 2. Oke, apa kira-kira ini ya? 1, waktu selesai. Oke, kita jawab bersama-sama. Coba dibuka mikrofonnya. Yang gambar 1 ini apa? Yo. Minta uang. Oh iya, minta uang. Yang gambar 2 ini apa? Yo. Minta duit. Minta duit. Oh ini tai lalat. Kirain ini minta uang, yang ini minta duit. Nggak nyambung ya. Ini ada tahu, ya kan? Tahunya, U-nya diganti I, berarti tahi, lalat. Oke, ini ada gambar lalat. Oke, tahu tai lalat ya? Tai lalat tuh yang kayak Ustazah Yuli nih. Di sini ada besar hitam, ini ya, nempel di dekat mata. Oke, tebak gambar yang kedua. Siap. Jreng. Silahkan langsung dijawab di kolom chat. Yuk cepet. Nih Ustazah record nanti ya. Siapa yang jawab paling cepat, paling benar. Ustazah, itu naga atau ular, Ustazah? Ini adalah gambar ular. Naga itu naga, Ustazah. Ular ini. Nah, ular apa? Udah Ustazah nggak tahu. Pokoknya ini taunya ular aja ini. Dah, silahkan. Ayo. Jangan berkomentar ya. Pokoknya tidak ada komentar. Silahkan langsung jawaban kalian tulis di kolom chat. Udah. Yang udah tunggu ya kawannya. Cepat sekali. Ayo cepat. Oke. Jawabnya 2 baru di enter ya. Jangan 1 enter. Atau di koma baru di enter. Oke, 5, 4, 3, 2, oke, 1. Baik, selesai ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Kira-kira apa ya jawabannya?
Itu jawabannya silahkan dicari. Silahkan dicari. Coba kita buka dulu. Kita buka mute-nya ya. Oke, yang pertama ini kira-kira apa gambarnya? Tenaga listrik. Tenaga listrik. Oh iya, tenaga listrik. Pinter ya. Ini ada ada gambar naga. Kan ular bisa ular apa aja ya? Ini ular naga panjangnya. Ya kan? Terus Daun bayam. apa ini? bayam. Daun Bayam. bayam. Ditutup lagi pintunya. Pintunya ditutup lagi. Oke, sebentar ya, Nak Ustazah Yuli nih heboh luar biasa. Oke, yang ini daun bayam, ada gambar daun. Nah, ini ada B dan ada ayam. Berarti tinggal digabungkan ya, daun bayam. Oke, wah pinter-pinter semua kayaknya yang siang hari ini ya. Luar biasa pokoknya. Oke lah, kita lanjutkan ke materi setelah rehat sejenak dengan kuis. Saya tadi pagi main Ustazah. Oh, udah main? Ya nggak apa-apa, main lagi ya. Lanjut, sekarang kita ke materi yang keempat, yakni sifat-sifat magnet. Oke ya, sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet yang pertama itu adalah jreng-jreng. Silahkan dibaca oleh anak ganteng Bu Yuli. Wakil udah ada belum ini wakil? Wakil. Oh, belum ada wakil. Revan Satya ini kelas 6 atau kelas 5 ya? Kelas 6 kan? Tak ada juga. Loh, ini kepiye ini? Enggak ada semua. Lucu mukanya Ustazah. Muka gambarnya. Muka gambarnya. Oke. Siapa ya ini? Kalau tidak ada minta tolong siapa ya? Nadia aja. Nadia silakan dibuka mikrofonnya. Gambarnya cantik sekali. Nadia, tolong dibacakan sifat magnet yang pertama Nadia. Silakan. Sifat-sifat magnet. Ah, Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Oke. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Oke, jadi sifat magnet yang pertama itu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet meski berada di dalam jangkauannya. Oke. Nah, jadi magnet itu berarti nanti ada benda-benda yang dinamakan mana? Benda magnetis dan benda yang non magnetis nih ya. Benda, coba Nadia, lanjutkan Nadia ini Nadia. Bu Yuli lagi bicara nih diwakili oleh gambar. Oh, Bu Yuli tapi nggak pernah pakai lipstick ya. Ini pakai lipstiknya tebal sekali. Ayo Nadia, baca lagi Nadia ini. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Oke. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Oke, jadi sifatnya yang pertama, yang ini ya, yang ada dalam kotak ini. Ini hanya penjelasan saja. Oke, baik. Ini adalah sifat yang pertama. Diingat-ingat, nanti akan ada pertanyaan ini ya dari Ustazah. Yang kedua, oke, ini ada tabel. Nah, anak-anak di soal yang ketiga tentang materi magnet, anak-anak Bu Yuli minta tuliskan 3 benda di rumah Ananda yang termasuk benda magnetis. Yuk, dari sekarang, silahkan kolom chatnya diaktifkan lagi. 3 benda magnetis atau yang dapat ditarik oleh magnet. Segera. Yang termasuk apa yang enggak, Ustazah? Yang termasuk lah ini benda magnetis yang ada di rumah. Bahan sama benda tolong nanti dibedakan ya. Oke. Ayo cepat ditulis. Satu pun belum ada yang nulis loh. Di rumah kalian kira-kira apa aja? Ayo. Wah, ini udah mulai nih Raka Yudi yang pertama. Ayo lanjut siapa ini? Oh, disusul Gladys juga. Yuk yang lain. Yuk yang lain. Yang lain segala. Nih si Asila mau masuk nggak bisa-bisa. Ya, yang magnetis berarti bersifat magnet. Ayo, apa aja ya barang-barang yang bisa bersifat magnet di rumah?
Yuk, cepat. Sebentar, Ustazah saya nggak kedengeran suaranya. Oke, benda magnetis. Oke, ya. Sebentar lagi akan berakhir, jadi segera untuk mengechat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tapi nulis masih boleh ya. Oke, Ustazah perlihatkan contoh benda magnetis. Yang belum jawab masih boleh nulis ya. Ini ya contoh benda magnetis. Nah, ini dia. Kalaupun nggak ada jawabannya di sini nggak apa-apa. Yang penting dia bahan asalnya dari besi atau dari baja. Ini termasuk benda magnetis yang bisa ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya ya. Nah, tadi yang belum nulis silahkan nanti langsung segera menulis. Yang benda non magnetis yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ustazah minta 3. Silahkan di kolom chat segera diisi. Di kolom chat segera diisi. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ayo segera diisi ya. Oke ya, benda non magnetis. Ayo segera. Gampang ini soalnya, nggak susah kok. Cepat tuh. Masya Allah. Anak kelas 5 aja pandai-pandai nih ikutan jawab nih. Ayo 3 ya Tepen ya. Bu ini minta 3. Bukan cuma 1. Ayo ditulis segera Tepen. 3. Kayu, batu, plastik. Tepen ditulis Tepen, tidak disebut. Nah, coba. Oke. 5, 4, 3, 2. Ayo, nih. Oh, udah mulai. Ayo, cepat. Oh, ke siapa nih yang nggak kedenger terus ya? Ada yang nggak terdengar. Oh, nggak apa-apa, Bu Ustazah saya nulisnya lebih dari 3. Oh, nggak apa-apa. Ustazah saya nggak kedenger loh. Ini Ustazah ada teriak-teriak ini. Oke, baik. Ustazah lanjut. Ini adalah benda non magnetis. Nah, nih ya. Jadi benar kata Tepet tadi. Tepen teriak tadi apa aja Tepen? Oh, Tepen ketawa dia. Nih ya, benda-benda non magnetis. Oke ya, ada kayu, ada yang berbahan kain, ya kan? Ada mangkok, ini yang dari plastik. Kalau Ya. manusia juga kan Ustazah? Manusia kira-kira gimana? Bisa nggak ditarik oleh magnet? Enggak Ustazah. Nah, tidak bisa ya. Oke, Berarti dia masuk non magnetis dong. masuk non magnetis ya. Oke, baik. Kecuali dia ada ininya Puan, ada besinya yang lagi dipakai, macam kayak misalnya pakai baju besi, nah itu bisa ketarik nanti sama magnet ya. Oke deh, Ustazah lanjutkan. Iya, ini adalah sifat-sifat magnet, oke ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua itu sifat magnetnya gaya, dapat menembus benda, gaya magnet dapat menembus benda. Oke ya, Ustazah kasih videonya. Tunggu sebentar, tak share. Kalian perhatikan video ini baik-baik. Mana video Ustazah tadi ya? Oh ini ya. Ini PowerPoint. Mana video Ustazah tadi? Kok hilang? Terclose lagi ya. Sebentar, Ustazah buka lagi. Oke. Bentar ya, Ustazah masukkan dulu. Sini di share slide. Loh ini kok nggak keluar ya? Oke, yang masih belum nulis tadi belum ngechat silahkan ya, masih diizinkan untuk ngechat. Sebentar. Oke, masuk. Tadi sifat-sifat magnet ya. Oke.
Yang ketiga, ini yang kedua. Oke. Sendok, kunci pas, gunting, dan Bisa kunci. kelihatan? Untuk benda non-magnetisnya diantaranya pensil, spidol, mangkok, kaos, ini diulang batu sebentar bata, ya. topi, kursi, karet gelang, dan daun. Oke. Nah, ini contoh Sifat ya. magnet yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Jadi, ketika ada magnet yang didekatkan dengan benda, dan bendanya itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet, namun ketika dihalangi oleh suatu penghalang, gayanya masih tetap ada. Jadi ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Ya. Oke ya, jadi gaya magnet menembus benda tadi itu, jadi dia kalau dilewatkan di antara magnet di sini, ini paperclip ya. Ini gambar paperclip. Nah, ini gambar paperclip di sini. Nah, ini kalau di sini dikasih plastik bening atau dikasih kertas ya sebagai penghalang, ternyata masih tetap bisa nempel paperclipnya. Nah, ini contoh gaya magnet dapat menembus benda. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sifat yang ketiga. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kalian memiliki satu magnet batang, dan magnet batang tersebut dibagi menjadi dua, maka kutubnya tetap ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan video di sebelah kanan kalian. Jadi, jika sebuah magnet kita berikan tali atau magnet tersebut digantung, kemudian diputar, maka kedua ujungnya akan selalu berakhir dengan berhadap ke arah utara dan selatan. Oleh karena itu, masing-masing dari kedua ujung tersebut diberi nama kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Oke, baik. Sifat 3, sifat magnet. Oke, Ustazah tanya terlebih dahulu. Coba Lia, ada Lia enggak? Ada Lia? Halo Lia? Lia ada enggak ya? Oke, kalau Lia belum ada suara, Gailan. Gailan. Ya, Ustazah. Oke, Gailan, Ustazah minta tolong diingat-ingat apa 3 sifat magnet yang tadi sudah ada. Coba sebelum kita ke video selanjutnya. Apa aja, ayo? Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Yang ketiga, nih apa yang ketiga ini sifat magnetnya? Magnet dapat menembus. Iya ya. Iya, betul. Itu yang kedua tadi, magnet dapat menembus benda bening atau benda tertentu. Magnet mempunyai dua kutub. Pertamanya nggak tahu. Yang pertama. Ya, yang pertama apa? Yang pertama ya. Coba kita tanya dulu. Ada yang tahu nggak ya? Upi, apa sifat magnet yang pertama, Upi? Kenapa, Ustazah? Apa sifat magnet yang pertama? Sifat magnet ada lebih dari 5 nanti ya. Upi tak perhatikan rupanya ya. Oke, Saina, alhamdulillah Saina hari ini bisa gabung dengan kita untuk Zoom. Saina, ada tak nih ya? Saina. Ya, Ustazah. Oke, coba Saina ulang 3 sifat magnet apa saja Saina? Yang pertama. Saina? Lupa, Ustazah. Lupa, baik. Coba dibaca yang keras yang ketiga. Oke, siap. Yang ketiga ini dibaca coba. Magnet mempunyai dua kutub yang ini. Sifat-sifat magnet. Magnet mempunyai dua kutub. Yang ini kutub utara dan kutub selatan. Oke, Afrin, minta tolong Afrin dibantu. 2 sifat magnet itu apa lagi Afrin? Ini udah ada 1 Afrin. 2 lagi apa? Afrin? Magnet dapat menarik benda-benda yang tertentu.
Oke, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Oke, yang pertama. Yang kedua apa, Frin? Walaupun magnet dapat menembus benda. Magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, Frin? Magnet mempunyai 2 kutub. Iya, magnet punya 2 kutub. Oke, yang lain sambil memperhatikan ya. Kalau masih bisa dicatat, dicatat. Oke ya. Nah, ini Ustazah lanjutkan videonya. Ini sifat magnet yang keempat. Perhatikan. Perhatikan videonya. Di sana ada 2 buah magnet yang saling tarik-menarik satu sama lainnya. Bahkan kekuatannya itu menembus benda di antara kedua magnet tersebut. Lalu di video yang kedua, tampak ada magnet, 2 magnet yang kutub magnetnya itu sama atau sejenis. Namun ketika didekatkan terjadi saling tolak-menolak. Nah, jika salah satunya diubah, misalkan kutubnya diganti sehingga kutubnya berbeda, ketika didekatkan maka terjadi saling tarik-menarik. Nah, berarti video pertama menunjukkan magnet dengan kutub yang berbeda sehingga ada saling tarik-menarik. Oke, coba perhatikan. Ini ada magnet di sini ya. Magnet ini yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan. Nah, ketika magnet peta ini dijauhkan dari ini tempatnya, kemudian ternyata bisa jalan, kemudian bersambung ya. Magnet utara dan magnet yang selatannya ini bergabung akhirnya nih sampai karena kekuatannya besar, dia bisa menghancurkan tempat minum ini ya, semacam teh kotak gitu ya, atau susu kotak ini sampai hancur. Ini percobaan yang membuktikan kalau kutub utara dan kutub selatan ketika didekatkan maka akan menyatu. Beda dengan yang di atas tadi ya. Kalau kutub selatan didekatkan ini ya. Ya, ini kalau ketika kutubnya berbeda, ada merah, ada putih, ada utara, ada selatan, maka dia akan mendekat. Tapi ketika dijauhkan ya, nih contoh yang ini mana tadi itu. Nah, ini yang merah dia akan pergi itu ya, menjauh dia. Enggak mau deket-deket karena kamu sama satu jenis sama aku. Jadi aku enggak mau deket-deket sama kamu nih, tengok. Ya kan? Nah, dijaga ininya. Oke. Baik ya, Ustazah. Laki-laki sama laki-laki, Ustazah. Iya, kan tidak boleh kan laki-laki dan laki-laki. Iya. Ya. Baik. Dah. Tidak. Oke. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Ini videonya tadi, ini sudah sifat magnet yang keempat. Jadi, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Ada magnet, 2 magnet yang kutub magnetnya itu sama atau sejenis. Namun ketika didekatkan terjadi saling tolak-menolak. Nah, jika salah satunya diubah, misalkan kutubnya diganti sehingga kutubnya berbeda, ketika didekatkan maka terjadi saling tarik-menarik. Oke ya, Ustazah kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Dan magnet dapat tarik-menarik. Ya. Yang selanjutnya sifat magnet yang medan magnet akan semakin erat. Kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Oke, sifat yang kelima. Stop dulu. Sifat yang kelima tolong dibacakan dengan keras. Minta tolong sama siapa ya? Afrin, bacain yang keras, Frin. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika mendekat dengan magnet. Oke. Baik, jadi medan magnet akan membentuk magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Oke, kita tengok videonya. Ini adalah air di dalam botol yang diisi dengan serbuk besi. Coba kita tengok apa yang terjadi jika didekatkan dengan magnet. Sifat magnet yang kelima adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet.
Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Untuk lebih jelasnya, simak video di sebelah kanan. Medan magnet dapat menggambarkan bagaimana gaya yang tidak terlihat di sekitar magnet. Garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnetnya semakin besar. Artinya, semakin dekat dengan magnet, maka semakin rapat juga garis-garis medan magnetnya. Nah, garis ini dapat digambarkan secara nyata dengan cara menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet, sehingga akan menghasilkan karakteristik yang sama seperti pada garis-garis medan magnet. Ini ada Kalian bisa mencobanya loh di rumah. sifat magnet yang kelima. Nah, ini sifat magnet selanjutnya ya. Sifat magnet keenam. Oke, kita baca dulu dengan keras. Ustazah minta tolong sama Syakira. Syakira tolong bantu Ustazah dibacakan dulu apa sifat magnet yang keenam? Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Oke, jadi sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu. Jadi kalau sering dibakar, jatuh, atau apa namanya yang lainnya ya. Nah, jadi harus kayak mana biar dia tetap lengket gitu? Tetap jadi magnet ya. Kalau Iya. mau tetap jadi magnet berarti apa namanya harus berhati-hati. Misalnya kita punya kotak pensil. Kotak pensil itu kan biasanya ada magnetnya ya. Nah, itu berarti tidak boleh sering-sering dijatuhkan. Nanti biar bisa ditutup. Kalau sering dijatuhkan nanti kalau sifat magnetnya hilang berarti ya nanti nggak bisa ditutup kan? Terbuka. Jadi harus dijaga. Kalau enggak ya kita nanti gimana caranya membuat magnet. Nah, kalau sifat magnetnya hilang. Karena magnet ini memang ada yang punya sifat sementara. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Sekarang kita tengok dulu videonya. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, di sana ada video magnet yang dibakar, sehingga sifat kemagnetannya melemah atau bahkan hilang. Oke. Yang kelima. Oke ya. Jadi magnet tadi ya, sifat-sifat magnet. Coba Ustazah pengen mereview dulu 2 orang pemberani yang mau menyampaikan tentang 6 sifat magnet. Siapa kira-kira ini ya? Coba Ustazah minta Arfan. Arfan dibuka mikrofonnya Arfan. Arfan tak ada? Bang Arfan. Oke, tak ada. Samara. Arfan ada nggak? Ada. Arfan tolong diulang lagi 6 sifat magnet. Coba. Sebelum Ustazah masuk ke kegunaan magnet ya. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Oke, hanya menarik benda tertentu di sekitar. Oke, yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, gaya magnet tetap ada meskipun ada penghalang. Oke, gaya magnet meski ada walaupun ada penghalang. Terus yang ketiga. Yang ketiga, walaupun diputar-putar, tetapi tetap sama kutub utara. Ya. Yang ketiga tadi apa? Lupa Ustazah. Oke, yang ketiga lupa. Baik. Yang keempat. Kalau yang keempat, kalau kutub magnet yang sejenis dekatkan akan tolak menolak. Tapi kalau kutub yang sejenis didekatkan akan saling tarik menarik. Oke, baik. Yang terus. Berlawanan. Ya, berlawanan ya. Oke. Yang kelima. Medan magnet akan semakin rapat jika diikatkan dengan magnet. Oke, pintar. Terus yang terakhir. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti jatuh, terbakar, dan lainnya. Oke, baik. Minta sekali lagi biar jelas. Yang lainnya yang catatannya nggak lengkap boleh nanti dari kawannya ya.
Atau nanti Ustazah kasih, di review ulang. Nanti juga Ustazah akan kasih tugas biar nanti makin paham. Fahri, buka mikrofonnya Fahri. Ya, Ustazah. Oke, Fahri, coba Fahri sebutkan 6 sifat magnet. 6 sifat magnet. Apa aja? Bentar, Ustazah. 6 sifat magnet. Yang pertama. Bentar, Ustazah. Magnet dapat menarik benda yang ada di sekitarnya. Oke, baik. 1, 2. Magnet dapat menembus benda. Oke, 3. Magnet mempunyai 2 kutub, Oke, yakni kutub utara dan kutub selatan. pintar. Terus yang keempat. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Oke. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Terus yang kelima. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Oke, yang keenam. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Oke, terima kasih Fahri reviewnya. Oke, selanjutnya kita mau ke kegunaan magnet. Oke, Bu Yuli mau mempercepat aja, tinggal 2 poin lagi. Yang kegunaan magnet. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ustazah stop dulu ya. Mana ini? Sebentar. Oke, Ustazah share dulu. Wahyu sama ini tunggu dulu bentar ya. Saya selesaikan dulu. Oke, Ustazah share lagi PowerPoint-nya. Mana tadi ya? Film ini. Oke. Tadi sampai di mana? Kegunaan magnet ya? Kegunaan magnet. Oke. Mana ini? Udah kelihatan belum ya? Kegunaan magnet. Oke, ini dia. Oke. Baik, kegunaan magnet. Yang pertama, Ustazah minta siapa ya? Sophia. Sophia dibuka mikrofonnya. Sophia. Ada nggak ini anaknya nih? Udah siang nih, pada ngantuk nih kayaknya. Ayo, Sophia. Oh, tak ada dia. Fazila. Ini cuman daftar nama aja nih, jangan-jangan. Fazila, dibuka mikrofonnya. Fazila. Fazila bisa dengar suara Ustazah? Fazila. Ini udah dibuka mikrofonnya, tapi kok tak ada suara ya? Oke, kita ganti dulu. Maaf ya, ini. Nailah Altafunisa. Coba dibuka mikrofonnya, Nailah. Nailah coba dibuka mikrofonnya, oke. Silahkan, Nailah. Nailah silahkan dibaca, Nailah. Ih, kok nggak ada juga. Ini pada kemana ini ya anak-anak? Hai, Ustazah. Nailah. Nailah. Ini siapa ini yang bicara? Apakah Ustazah sedang error ininya? Enggak, Ustazah. Enggak, oke. Ini siapa yang bicara, Fazila? Puan. Oh, Puan. Oke, baik Puan. Minta tolonglah Puan dibacakan Puan. Ini yang Ustazah pada panggil kok nggak ada di tempat ya. Ayo. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini ekskavator atau ekskavator? Ekskavator magnet untuk memudahkan mengangkat benda berat yang dapat ditarik oleh magnet. Iya. Tempat pisau magnet untuk menempelkan pisau-pisau agar lebih teratur penyusunannya. Oke, ya ini ya yang pertama. Oke, terima kasih Puan. Oke, selanjutnya Lia. Lia, apakah bisa mendengarkan suara Ustazah Yuli? Iya. Oke, Lia tolong dibacakan Lia kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari.
Yang di sini kan. Iya, yang ada di slide ini. Silahkan dibacakan. Itu kulkas mengandung magnet agar lebih mudah tertutup rapat, sehingga suhu dalam kulkas tetap stabil atau dingin. Oke, terus? Penutup tempat pensil memiliki magnet untuk menutup atau merekat di kotak pensil agar barang di dalam kotak pensil tetap aman. Oke, terima kasih Lia. Baik, selanjutnya Ustazah minta kegunaan yang ketiga. Ini siapa nih yang dipanggil? Nanti nggak ada lagi nih ya. Aduh. Gailan, apakah Gailan ada? Ya, Ustazah. Oke. Gailan, silahkan dibacakan sifat magnet, kegunaan magnet yang ada di ini, yang ada di tampilan ini. Magnet jarum terdapat di dalam kompas. Kegunaan kompas adalah untuk memudahkan dalam menentukan arah. Oke, satu lagi. Kartu ATM dan kartu kredit memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya yang mengandung informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan transaksi keuangan. Oke, jadi kalian nggak akan nyangka ya ternyata kartu ATM ini juga atau kartu kredit memiliki jalur magnet ya, jalur magnet sehingga bisa dipakai untuk kita ya keseharian kita. Itu ternyata ada informasi di sana di dalam ininya, sehingga ketika menarik uang lebih mudah ya. Tuh, oke, selanjutnya, ini masih ada kegunaan magnet terakhir. Wakil, bisa dibuka mikrofonnya Wakil? Wakil? Wakil kemana ini ya? Dipanggil dari tadi nggak ada dia. Siapa ya? Nada Cinta? Ada? Nada? Ustazah. Oke, baik. Nada minta tolong Ustazah untuk dibacakan yang kegunaan magnet. Silahkan. Ujung obeng dibuat bermagnet agar sekrup menempel sehingga mudah memasangkannya. Oke. Ujung gunting terbuat dari mengandung magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Iya, ini ada yang hilang ya. Jadi ujung gunting itu terbuat dari magnet juga, bermagnet juga ya, sehingga gampang untuk mengambil jarum jahit. Nah, ini kegunaan yang kadang kita tidak sangka ya di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang terakhir ada manfaat magnet. Minta tolong Oke. Minta tolong lanjut, Pal. Nanti di ini kan. Oke, siap-siap, Pal. Nanti kalau ada yang keliru, minta tolong ya Pak Alan. Oke, siap-siap. Hanifah ada nggak ya Hanifah? Oh, tak ada Hanifah. Revan. Ustazah, saya nge-lag Ustazah. Nge-lag? Nggak bisa dengar. Oh ya, sabar ya. Nanti ada videonya. Nanti kita kirim. Revan, minta tolong Revan. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kencang, Revan. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Alat penyapu ranjau paku terbuat dari magnet untuk membersihkan jalanan dari ranjau paku. Oke. Magnet dalam bel listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan pemukul lonceng sehingga menimbulkan suara. Oke, jadi ini ya kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada alat penyapu ranjau dan juga bel listrik. Oke, Ustazah lanjut. Nah, ini adalah cara membuat magnet. Oke, anak-anak Ustazah lanjut videonya. Tolong nanti diperhatikan, nanti akan ada soal dari Ustazah ya. Jadi nanti videonya silahkan diperhatikan. Nanti akan ada soal dari Ustazah. Kalian capek enggak? Matanya? Enggak, Ustazah. Enggak? Mau lanjut atau mau olahraga sejenak? Olahraga Ustazah. Oke, kita olahraga dulu sejenak ya. Baik, sekarang hadapkan wajah kalian tidak ke depan ke depan ini, ke pandangannya ke depan tempat zoom-nya. Sekarang arahkan ke sebelah kanan.
Kanan mana ya? Kanan sebelah sana kalau Ustazah. Yuk ke kanan, sudah siap? Arahkan ke kanan, Ustazah akan hitung 10 kali. 1, 2, 3. Ke kanan ya, tatap di lurus ke depan, di kanan itu ada apa? Biar matanya nggak terlalu lelah. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang arahkan pandangan matanya ke sebelah kiri, lurus ke depan. Oke, hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang ikuti gerakan Ustazah lagi. Hadapkan muka kalian ke atap, ke atas. Nah, yang lagi ada di luar rumah berarti ngelihat langit ya. Yang ada di dalam rumah berarti ngelihat tembok, kan? Atau di atas rumah kalau ada tangga, lihat tangga. Lurus ke atas, hitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Sekarang berdiri. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Sudah siap berdiri semuanya? Loh, Ustazah kok jadi nggak kelihatan nih pakai baju putih ya? Apa-apalah, ini udah kayak hantu jadinya. Oke, berdiri semuanya. Sudah? Oke, kita tarik tangan kita ke depan. Cuma ada tangannya doang. Ya, kita tarik ke depan. Oke, ayo Yudi, lakukan Yudi, biar kamu nggak ngantuk, itu udah ngantuk sangat itu. Oke, kita hitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita tarik tangan kita ke belakang. Oke, ke belakang ya, tarik ke kuat. Hitungan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terakhir kita tarik ke atas biar urat-uratnya terenggang ya. Tarik dulu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik ya. Alhamdulillah, enak ya. Silakan duduk balik lagi ya. Balik ke materi ya. Materinya hari ini agak padat ya IPA-nya, tapi nggak apa-apa insya Allah. Oh, ini wah kok tinggal 25 ini ya, berarti udah banyak yang live ini. Oke, baik, nggak apa-apa. Tadi saya ketiduran. Oh, tadi ketiduran ya, nggak apa-apa Puan. Dimaafkan Puan. Oke, Ustazah lanjut ya. Tadi Ustazah mau nge-share video pembuatan magnet. Kalian tonton kemudian nanti tolong diperhatikan apa saja cara-cara untuk membuat magnet. Ya. Mana ini? Ada praktek buat magnet. Enggak, ini kan videonya tentang praktek pembuatan magnet, cara membuat magnet. Tunggu ya, oke. Apakah kalian bisa menyebutkan kegunaan magnet lainnya? Semoga kalian bisa ya. Nah, oke, perhatikan. Yang keenam, cara membuat magnet. Jika kita memiliki sebatang besi atau sebatang baja, maka benda tersebut tidak dapat menarik jarum atau benda-benda kecil yang terbuat dari logam. Hal tersebut terjadi karena besi dan baja tersebut belum memiliki sifat kemagnetan. Di mana salah satu ciri-ciri magnet adalah bisa menarik benda logam yang berada di dekatnya. Salah satu cara merubah besi atau baja menjadi memiliki sifat kemagnetan adalah dengan cara membuat magnet dengan cara menggosok, elektromagnetik, dan induksi magnet. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk merubah besi menjadi magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Perhatikan video di sebelah kiri kalian. Alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah
magnet batang, 1 buah paku besi, dan beberapa buah klip kertas. Nah, sebelum digosokkan, pakunya tidak memiliki sifat kemagnetan. Tapi setelah kita gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah dan dilakukan berulang-ulang selama beberapa menit, maka ketika paku didekatkan pada klip kertas, paku tersebut dapat menarik klip kertas. Karena paku besi tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Batang besi yang digosok dengan magnet selama beberapa saat akan berubah menjadi magnet. Semakin lama kamu menggosok besi tersebut dengan magnet, maka sifat kemagnetan pada besi tersebut akan bertahan semakin lama. Dibandingkan baja, benda yang terbuat dari besi dapat dengan mudah berubah menjadi magnet. Besi dan baja yang digosok dengan magnet bisa mempunyai sifat kemagnetan. Besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom dengan arah dan susunan yang tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah, menyebabkan arah dan susunan magnet pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Alat dan bahannya adalah 1 buah batu baterai, 1 buah paku besi, kabel kumparan atau kawat besi, jangan lupa tang, lalu klip kertas dan juga paku kecil. Oke, jadi langkah kerjanya adalah kita luruskan dahulu lilitan kabel kumparan atau kawat besinya. Setelah itu, ambil paku besi dan mulai lilitkan kabel kumparan atau kawat besi pada paku tersebut. Dimulai dari bagian bawah, lalu dililitkan hingga lilitannya itu menyentuh ke permukaan paku. Nah, untuk lilitannya terus dilakukan hingga mencapai bagian atas. Semakin banyak kabel kumparan yang dililitkan, maka nanti hasilnya pun semakin besar dalam elektromagnetiknya. Nah, kita lilitkan sampai bagian atas. Nanti ketika dililitkan, jika ada kelebihan dari kawat besinya, maka kalian bisa mengambil tang, lalu potong bagian kawat yang berlebih tersebut hingga panjang kawat di kedua sisinya itu sama panjang. Nah, kenapa harus sama panjang? Agar nanti ketika dimasukkan batu baterainya itu lebih mudah. Nah, setelah itu ambil batu baterainya, lalu tempelkan kedua kabel kumparan atau kawat besi pada kedua sisi ujung batu baterai. Lalu letakkan ujung paku pada benda yang berbahan besi, misalkan klip kertas atau paku kecil dan sebagainya. Nah, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut setelah diberikan elektromagnetik. Kenapa? Karena kini paku tersebut memiliki sifat magnet, yaitu dapat menarik benda. Elektromagnetik termasuk jenis magnet sementara. Hal ini karena ketika arus listrik diputus, maka sifat kemagnetan bahan akan hilang dalam hitungan detik, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau lepas. Kita bisa meningkatkan kekuatan elektromagnetik dengan menambah jumlah baterai dan menambah jumlah lilitan pada paku besi. Ustazah, ini kenapa? Apa, Nak? Induksi magnet. Ya, kan lagi ngeliat alat video. dan bahannya Tak suruh 1 buah statif nanti ada atau pertanyaan. tiang pencapit, Oke, lalu 1 buah magnet Ya, batang, 2 buah paku besi besar sebagai pengganti batang besi, dan beberapa buah klip kertas atau paku terakhir, kecil. Langkah kerjanya, susun alat dan bahan seperti pada gambar. Di sana terlihat bahwa magnet diletakkan di bagian atas, lalu di bagian keduanya sejajar dengan magnet adalah
bahan yang berbentuk besi atau baja. Di sini yang digunakan adalah paku besi. Setelah itu, setelah diletakkan sejajar dan dekat dengan magnet, maka paku tersebut kini memiliki sifat magnet. Pembuktiannya adalah kalian cari benda yang berbentuk berbahan logam yang dapat ditarik magnet, misalnya klip kertas atau paku kecil. Setelah didekatkan ujung paku pada benda yang berbahan besi tersebut, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut. Cara membuat magnet dengan mendekatkan sebatang baja atau besi dengan sebuah magnet disebut dengan induksi magnet. Oke ya. Pada percobaan tersebut, ketika magnet dijauhkan dari batang besi, maka besi akan kehilangan sifat kemagnetannya. Sedangkan jika kamu mengganti batang besi tersebut dengan batang baja, maka akan didapati bahwa batang baja masih bisa menarik jarum meskipun magnet telah dijauhkan dari batang baja. Oke, baik. Jadi tadi di video sudah dijelaskan ada 3 cara membuat magnet. Oke ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan Ustazah Yuli, silahkan dituliskan di kolom chat apa saja cara membuat magnet. 3 aja, nggak usah dijelasin. 3 cara membuat magnet. Ayo tulis di kolom chat sekarang. 3 cara membuat magnet. Tadi apa aja? Silahkan diketik. Yuk, siapa ini yang aktif-aktif ini ya? 3 cara membuat magnet. Yuk, ketiganya ya langsung ditulis. Silahkan. 3 cara membuat magnet. Yuk, segera tuliskan. Oke. Baik, yang masih menulis silahkan ya. Ini terakhir materi dari Ustazah, yakni tadi apa ya, yang ke-7 berarti ya. Yang ke-7 itu tentang tadi membuat magnet sudah, induksi magnet. Oke. Oh nih, kita main tebak gambar dulu. Oke, ayo. Yang sudah selesai. Oh ini cara membuat magnet tadi ya. Nah, ini cara membuat magnet tadi sudah kita lewati. Oke, baik. Yang sudah selesai mengechat, silahkan ikut lagi kuis tebak gambarnya. Ustazah punya 3 gambar. Ayo kira-kira ditebak. Ayo apa? Ayo apa? Yuk cepat. Siapa yang bisa menebak dengan tepat ini ya? Ya, cara membuat magnet. Yuk silahkan ditulis di chat, di kolom chat. Kalau yang sudah selesai boleh langsung ikut kuis tebak gambar nih. Ada 3 buah gambar dari Ustazah, silahkan dicari kira-kira jawabannya apa. Langsung ketiganya ya. Ustazah, gambar kedua tuh tongkat atau kakeknya yang tunjukin Ustazah? Kakeknya. Kakeknya. Yuk segera, segera, segera. Yuk, sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, baik. Coba kita jawab bersama-sama apa tebak gambar kita sore hari ini.
Udang rebus. Udang rebus, Udang tuang rebus, air, sama tuang jambu batu. air sama jambu batu. Oh, pinter-pinter ya. Coba diulang, Yuga. Kamu jawabannya apa tadi, Yuga? Salah, Ustazah. Salah. Oke. Oke. Baik, jadi ini adalah udang rebus, ya kan? Tuang, ya kan? Jadinya tuang air, jambu, batu. Oke, baik. Kuis selanjutnya sebelum ke materi. Silahkan tebak ini gambar apa? Gampang ini. Langsung di kolom chat. Ayo tebak. Silahkan Itu ditulis tebak-tebak. nama hewannya ya, Ustazah? Iya, nama hewannya apa ini hewannya ya? Kira-kira imut-imut semuanya. Oke ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Kita cocokkan. Kira-kira apakah benar gambarnya adalah si imut-imut miong? Oh iya, benar ya. Anak kucing dan anak anjing. Ya kan, ini anak-anak kucing sama anak anjing ya. Karena masih kecil-kecil. Jawabannya anak kucing dan anak anjing. Wah. Oke. Baik, materi terakhir tentang 7 jenis, materi ke-7 ya, tadi tentang jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke deh. Kita selesaikan materi yang terakhir ini. 7 benda yang dapat ditarik oleh magnet itu apa? Ini dia. Ya, jadi secara kemagnetan ada nanti dikelompokkan jadi 3. Ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik itu adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Ya, contohnya besi, kobalt, baja. Kemudian paramagnetik itu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh bendanya ya platina, seng, tembaga, dan aluminium. Kemudian terakhir diamagnetik. Diamagnetik itu benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Ya, contohnya ada kayu, batu, dan kaca. Oke ya, jadi kayu, batu, dan kaca. Oke, ini sudah materi di terakhir sepertinya. Oke, iya, biar nggak ngantuk, coba Ustazah cek ya, cepet-cepetan ya. Cepat-cepat, buka aja mikrofonnya. Kalau tembaga masuk ke apa? Ayo, jenis apa? Paramagnetik. Ferromagnetik. Paramagnetik. Lagi. Kalau baja apa baja? Ferromagnetik. Kalau apa namanya? Seng. Paramagnetik. Kayu. Diamagnetik. Tisu. Diamagnetik. Oke. Terus tas. Diamagnetik. Tas diamagnetik. Apa namanya? Tangga besi. Ferromagnetik. Oh, udah pandai-pandai nih. Terus apa ya? Aluminium, panci. Paramagnetik. Oke deh. Nah, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Sampai di sini ya. Alhamdulillah semua materi sudah Ustazah sampaikan, tinggal ditunggu. Semoga nanti agak sorean ini kalau nanti jadi Ustazah akan coba share soal-soal sedikit ya untuk mereview belajar kalian ya. Sekalian sama nanti Ustazah share slide-nya dan slide Ustazah ini, kemudian video
Dan juga yang terakhir record Zoom-nya buat nanti teman-teman yang pada enggak bisa ikut Zoom hari ini biar nanti nggak ketinggalan. Baiklah, terima kasih atas semua kehadirannya ya kan. Hari ini mau Ustazah print screen dulu yang hadir. Oke, tadi udah banyak yang izin juga ya, udah hadir tapi dia izin karena ada keperluan. Jadi Ustazah ini sesi IPA sesi siang. IPA Bu Yuli sesi 2. Oke, ini masuk kemana nih? Ke picture ya? Oke deh. Baik, itu ya. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Absen sudah ada di tangan Bu Yuli. Kemudian, save chat. Jangan lupa. Yuk, yang tadi belum pada jawab. Aduh, sudah ya. Ustazah save dulu. Amankan chatnya. Ustazah amankan dulu. Khawatir nanti kelupaan Ustazah ini biasanya ya. Tak simpen di picture aja lah biar nanti ini bisa sekalian. Mana tadi? Oh iya, nih sudah. Save chat, oke. Baik, udah Bu Ustazah amankan juga. Ininya nanti tidak kelupaan. Terima kasih banyak sekali lagi, kita mau bersiap-siap untuk berdoa. Nanti anak-anak ditunggu ya. Nanti Ustazah kasih review, nanti boleh dikerjakan di hari Sabtu atau di hari Minggu atau mungkin hari yang mana anak-anak bisa nanti ya. Hari ini bisa Ustazah? Hari ini boleh, tapi nanti mungkin Ustazah nge-share-nya nanti setelah lepas asar lah ya. Lepas sholat asar nanti baru Ustazah share untuk review materi yang hari ini. Biar nanti anak-anak tambah paham dengan materi magnet. Ya, karena rencana minggu depan Ustazah mau memberikan soal-soal tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik yang seri paralel kemarin belum sempat Ustazah ini berikan soal-soalnya. Nanti akan Ustazah berikan soal yang belum mengumpulkan laporan, ya kan? Laporan apa itu? Rangkaian paralel. Silahkan nanti segera laporannya dikumpulkan karena beberapa teman sudah mengumpulkan juga. Yang merasa kesulitan nanti bisa langsung ke sekolah temui Ustazah ya. Biar nanti bisa kita selesaikan hasil praktek sama laporannya. Yang paling penting itu laporannya. Jadi kalau ke sekolah, kenapa sih harus ke sekolah? Kalau ke sekolah itu nanti anak-anak kalau terjadi kesalahan, anak-anak nggak usah ngerevisi ulang di rumah, tapi langsung di tempat aja, dicoret-coret langsung di situ. Beberapa teman-teman kalian juga demikian. Kalau nanti orang tua yang mengantarkan, gimana Bu Yuli cara ngerevisinya kan? Tapi kalau anak-anak langsung di tempat, nanti kita memahami bersama. Ya kan, jadi anak-anak lebih paham. Nanti kalau ada soal nggak salah-salah lagi. Begitu ya nak? Oke, semoga semuanya paham. Oke, Akhirnya tidur siang. Akhirnya tidur siang kata Puan ya. Selesai tugas hari ini. Kita berdoa dulu ya Puan biar berkah ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran anak-anak semuanya. Salam untuk orang tua kalian. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Semoga Allah mudahkan kita segera bersua keluar dari wabah pandemi ini, segera bersekolah ya. Tetap semangat di rumah, oke? Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah. Boleh live ya? Assalamualaikum. Dadah. Dadah, boleh live. Oke.